Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Ladang Batur Entertain yang kami memberikan sesuatu yang menarik pada pagi hari ini. Baik, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali di sesi yang berbeda, yaitu sesi yang kedua atau bab yang kedua, materi pembelajaran kelas 7 semester 1 berkaitan dengan sholat fardu dan sujud sahwi. Baik teman-teman semuanya, kemarin kita sudah membahas tentang taharah ya, mulai dari hadas, kemudian juga najis, sampai ke alat-alat yang digunakan untuk mengatasi hadas besar maupun najis. Dan kita masuk kepada tema baru atau bab kedua, yaitu adalah sholat fardu dan sujud sahwi. Jadi teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ya, kita ketahui Allah memintakan kepada kita bahwasanya setiap manusia itu wajib untuk melaksanakan sholat, karena sholat itulah yang akan membedakan kita antara mana yang kafir, mana yang Islam, ya, mana yang beriman kepada Allah, mana yang tidak. Jadi orang Islam belum tentu dia beriman, tetapi orang iman dia pasti dia adalah orang Islam. Jadi yang membedakan kita dengan orang non Islam, orang yang beriman, adalah sholat ini ya teman-teman ya, karena sholat adalah wajib. Kalau tidak kita laksanakan maka kita akan berdosa. Baik, sebelum kita mulai, apakah sudah siap untuk belajar teman-teman? Kita coba diri sejenak, kemudian sambil belajar kita rapikan dulu pakaian kita ya. Selanjutnya buka tribun yang tidak sesuai aturan, simpan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran fikih. Selanjutnya mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa kepada Allah ya. Berdoa menurut ya, kebiasaan kita di sekolah maupun di rumah ya teman-teman ya. Nah, ini doa sebelum belajar sesuai dengan yang ada saya tampilkan di sini teman. Oke. Berdoa dimulai. Oke, kita lanjutkan. Baik, kita masuk terlebih dahulu, yaitu adalah KI dan KD-nya dulu ya teman ya, apa yang harus kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan sholat fardu. Apa arti dari sholat fardu ini teman-teman? Kata sholat berasal dari bahasa Arab ya, yang berarti sholat ya, yang salah satu kosakata bahasa Arab yang berarti doa. Kenapa sholat disebut doa? Ya teman-teman, karena sebagian besar dari bacaan yang dibaca dalam sholat adalah berupa doa, seperti doa iftitah, al-fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat, salawat Nabi, dan lain-lain sampai tertib ya teman ya. Oke, kita lanjutkan. Sedangkan menurut istilah syarak, sholat adalah suatu ibadah berupa ucapan, perkataan, dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukunnya teman-teman. Jadi sholat ini sesuai dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya ya, maaf teman-teman, slide-nya mana dia ya? Ini dia.
jadilah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Oke, kita lanjutkan. Itu adalah dalil tentang sholat. Jadi kenapa sholat bisa dijadikan penolong? Ada yang tahu teman-teman? Ya mungkin teman-teman sudah tahu ya. Kita bahas sedikit saja. Yang pertama, melalui pelaksanaan sholat yang benar dapat menjadikan kita sehat lahir dan batin. Yang kedua, karena sholat itu dapat menolong atau mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar teman-teman. Ya, perbuatan yang tidak baik untuk atau perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesuai dengan firman Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sesuai dengan surah Al-Ankabut ayat 45. Lanjut teman-teman. Ada juga dalil yang berkaitan dengan sholat teman-teman. Fa iza qadaitumus sholah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa iza atma'nantum fa aqimus sholah inna sholata takanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul azim. Yang mana artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri. Ketika kita berdiri teman-teman, di waktu duduk, kalau tidak bisa kita berdiri waktu sholat, kita boleh duduk. Dan di waktu berbaring juga kita tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Apabila tidak bisa berbaring juga dilakukan di hati teman-teman. Kalau jika tidak bisa di hati, mati saja. Ya maaf bercanda ya teman ya. Maka dari itu setiap apapun keadaan kita, ya dimanapun kita berada, kita harus sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama, sholat adalah pembeda kita dengan orang kafir. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman teman-teman. Itu maksud pengertian dari sholat. Kita lanjutkan, yaitu adalah syarat sah sholat. Jadi ada beberapa syarat sah sholat. Yang pertama, kita harus suci dari hadas. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang hadas, yaitu hadas itu adalah, nah teman-teman sudah tahu ya, suci dari hadas, kemudian suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Kemudian menutup aurat, ya, menutup aurat. Kalau laki-laki, auratnya itu adalah dari dari lutut sampai ke pusar ya, pusar laki-laki. Kalau aurat yang perempuan, kecuali ya seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka, itu auratnya. Kemudian adalah mengetahui maksudnya waktu sholat. Ketika waktu sholat sudah tiba, sudah datang, maka kita laksanakan sholat ya. Kemudian menghadap kiblat. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, kita harus menghadap kiblat teman-teman. Ya, tidak boleh menyamping ke kiblat atau membelakang kiblat, maka sholat sah itu tidak kita terpenuhi. Maka sholat kita tidak sah kalau seperti itu ya, kita harus menghadap kiblat. Baik teman-teman, lanjut. Yang tadi syarat sah sholat. Kemudian wajib sholat ya. Jadi wajib ya orang itu melaksanakan sholat kalau ada kriteria seperti ini. Yang pertama adalah Islam ya, Islam. Balik itu adalah orang yang sudah dewasa. Bagaimana menentukan balik atau tidaknya Ustaz? Caranya, kalau balik itu, kalau laki-laki itu ditentukan dia sudah mimpi basah ya. Kemudian kalau yang perempuan itu sudah haid atau menstruasi, itu yang dikatakan dengan balik. Kemudian berakal, tidak gila teman-teman. Kemudian tidak pingsan juga, dan kemudian tidak hilang ingatan. Itu namanya wajib sholat. Kemudian setelah sampai dakwanya, ya sudah sampai dakwanya. Contohnya dia
dari orang kafir ke menjadi orang mu'alaf non muslim menjadi muslim, itu namanya muawalah, itu sama dengan telah sampai dakwah. Kemudian dalam melihat atau mendengar, apa yang melihat atau mendengar? Contohnya dia mendengar sama halnya dengan telah sampai dakwah ya teman-teman ya. Kemudian terjaga atau tidak tidur, sudah kita ketahui. Kemudian suci dari haid dan nifas, ini bagi perempuan. Lanjut teman-teman, kita masuk yaitu rukun sholat. Nah, dalam pembelajaran rukun sholat yang harus kita ketahui, rukun sholat itu ada 13 ya. Yang pertama itu adalah niat sholat ya. Contohnya kalau sholat subuh apa niatnya ya kan, sampai sholat isya. Kemudian yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Kalau kita tidak sanggup berdiri boleh duduk tadi ya, sesuai dengan surat yang kita bacakan tadi. Kalau tidak bisa berdiri duduk. Kalau tidak bisa duduk ya berbaring. Ya, kalau tidak juga bisa berbaring dalam hati. Kalau tidak itu dia berdosa besar itu. Selanjutnya yang ketiga takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Teman-teman ya takbiratul ihram kita sudah tahu. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Kemudian ada baca Al-Fatihah. Kemudian ruku serta tumanina. Ruku itu ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Kemudian tumanina, ini secara tenang teman-teman, tidak boleh tergesa-gesa dan sesuai dengan aturan. Kemudian i'tidal ya, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'u samawati mil'u ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian sujud 2 kali serta tumanina itu ya subhana rabbiyal a'la ya 2 kali. Itu kita baca 3 kali teman-teman ya bacaannya. Kemudian duduk di antara 2 sujud ya. Di sela-sela ini kita bacaan duduk di antara 2 sujud ya. Kemudian lanjut duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, membaca salam, dan yang terakhir adalah tertib. Jadi harus berurutan dari nomor 1 ini sampai nomor 12. Kalau tidak berurutan ya maka tidak sah sholat kita. Kita ulangi dari awal. Itu namanya tertib, secara sistematis, secara berurutan. Itu rukun sholat. Kemudian teman-teman kita masuk ya bagian dari rukun sholat. Rukun sholat ini yang pertama ada rukun kolbi. Maksudnya adalah rukun yang terdapat di dalam hati. Itu adalah niat. Kemudian yang rukun qauli, ucapan, itu ada 5. Takbiratul ihram, bacaan Al-Fatihah, tasyahud akhir, salawat Nabi, dan salam. Kemudian rukun fi'il, itu perbuatan. Yang pertama adalah berdiri, rukuk, sujud, dan duduk tasyahud akhir. Itu perbuatan, itu gerakan ya teman-teman ya. Selanjutnya masuk kita ke rakaat pertama. Ini cara-cara bagaimana kita sholat teman-teman. Yang pertama kita berwudu terlebih dahulu, berniat dalam hati dan tidak dilafazkan, menghadap kiblat yaitu ke Ka'bah. Nah ini boleh dibaca teman-teman, boleh di skip, boleh di screenshot ya teman-teman ya, sampai kita lakukan sholat dengan berdiri. Perhatikan gambar berikut ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Itu pertama ada niat. Baik, yang kedua itu adalah bertakbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga serta melihat ke tempat sujud, tidak menoleh ke kiri atau kanan seperti gambar ini. Oke, perhatikan tangannya. Oke ya teman ya, kita lanjutkan. Selanjutnya yang ketiga, nah ini yang keempat ya, maaf, membaca surah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah kita sudah tahu
ya. Yang kelima, rukuk dengan tukmanina. Ini gambarnya rukuk tukmanina, teman-teman. Ini caranya bagaimana kita rukuk tukmanina. Ini melakukan rukuk sambil bertakbir, mengucapkan Allah Akbar dan memegang kedua tangan sejajar dengan punduk atau telinga. Seperti gambar di samping ini. Tangan kita perhatikan ini lurus, ya. Oke. Kemudian baca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Lanjut. Iktidal dengan tukmanina. Perhatikan gambar ini, teman-teman. Bangkit dari iktidal dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau kedua telinga sambil mengucapkan Sami Allah liman hamidah. Setelah udah tegak berdiri, lalu mengucapkan ini, Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakallahu fih. Boleh juga Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu min samawati min ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Seperti gambar ini, teman-teman, ya. Oke. Lanjut. Sujud dengan tukmanina. Nah, seperti ini, teman-teman. Posisi duduk, sujud tukmanina. Kedua, paha dibuka, ya, dibuka paha kita. Lalu ujung jemari-jemari kita ini menghadap kiblat dan kedua telapak tangan ditegakkan serta kedua tumit dirapatkan. Gambar ini. Sujudlah dengan tukmanina dan lakukanlah dengan menempelkan 7 anggota badan, dahi, hidung, kedua tangan, kedua lutut dan jari jemari kedua kaki. Jadi seluruh ini itu harus menempel, ya, 7 anggota badan kita. Oke. Setelah itu kita baca ketika sujud ini Subhana Rabbil A'la 3 kali. Oke. Lanjut. Duduk antara 2 sujud. Oke. Duduk setelah sujud, dalam perhatikan duduknya seperti apa, teman-teman. Bangkit dari sujud sambil bertakbir lalu duduk iftirasi. Untuk duduk di antara 2 sujud yaitu duduk dengan bertumpu pada telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan. Perhatikan gambar ini, teman. Ini gambarnya. Bagaimana cara duduk yang baik itu? Duduk antara 2 sujud. Nah, kalau ini salah, ya, teman-teman, ya. Ini salah. Oh, seperti ini salah, ya. Jadi kebanyakan orang ada juga yang seperti ini. Jadi tolong diperbaiki kebiasaan buruknya ini. Lakukanlah seperti ini. Oke. Lanjut. Yang ke-11 yaitu adalah duduk tasyahud akhir. Nah, ini dia, duduk tasyahud akhir. Ini duduk tasyahud akhir, teman-teman. Nah, bedanya ini. Kaki kita ini dimasukkan ke dalam. Kemudian kita lakukan kaki ini seperti ini, ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti, teman-teman. Selanjutnya adalah membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca salawat Nabi. Nah, membaca salawat Nabi, ya. Ini bacaannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Jadi tangan kita itu nanti ada seperti ini nih. Telunjuk kita menghadap ke Ka'bah atau ke kiblat, ya, teman, ya. Oke. Lanjut. Bila engkau telah melakukan sujud duha, maka bangkitlah lalu kerjakanlah rakaat keempat. Lalu rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud dan sujud kedua seperti biasa. Maka lakukan tasyahud akhir dengan posisi duduk tawarruk. Nah, ini seperti ini, teman-teman, ya. Setelah itu salam. Dimulai dengan menoleh wajah kanan, ya, sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu menoleh wajah kiri ini dengan mengucapkan ucapan yang sama, Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Kemudian itulah rukun salat, teman-teman, ya. Tadi rukun salat kita sudah ketahui harus berurutan dari niat sampai ke salam. Itu harus berurutan. Kalau tidak berurutan maka salat kita tidak sah. Kita ulang dari awal lagi. Ya, itu namanya rukun salat. Mulai dari bacaan dan juga gerakan.
Selanjutnya yaitu teman-teman, hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja hal-hal yang membatalkan sholat ini? Pertama, meninggalkan salah satu rukun, ya sudah kita bahas tadi ya teman-teman ya. Jadi salah satunya yang ketinggalan, maka sholat kita batal. Kemudian salah satu syarat sholat itu tidak kita penuhi, ya contohnya tadi syarat sah dan syarat wajib. Kemudian sengaja berbicara ketika sholat, kita berbicara, tidak sah sholat kita. Kemudian banyak bergerak, banyak gerak-gerik kita dalam sholat itu, maka tidak sah sholat kita. Kalau seandainya kata-kata gimana? Kalau kata-kata kita itu cukup telunjuk tangan kita itu digerakkan saja, yang mana yang terkena apa itu gatal-gatal itu ya. Selanjutnya adalah mengubah niat. Niat kita nanti sholat subuh kita lakukan niatnya sholat asyar atau maghrib atau niat sholat lainnya, maka itu tidak sah. Selanjutnya teman-teman, makan atau minum sedang sholat. Ada-ada aja ya, makan atau minum sedang sholat tentu batal. Murtad, orang yang keluar dari Islam, tidak sah sholat. Tertawa, menambah rukun fi'il. Fi'il ini adalah perbuatan, menambah gerakan sholat, itu tidak sah sholat kita. Kemudian mendahului imam sebanyak 2 rukun. Ketika sholat berjamaah contohnya, imam belum rukuk, kita sudah rukuk, berarti 1 rukun, ya tinggal 1 rukun lagi. Contohnya lagi ditambah imam belum sujud, kita sudah sujud, sudah 2 rukun ya, maka kita batal sholatnya teman-teman. Oke, itu teman-teman ya. Kemudian hal-hal yang disunahkan dalam sholat. Yang pertama, mengangkat tangan setinggi bahu. Oke, mana ini macet? Ini dia. Mengangkat tangan tinggi bahu saat takbiratul ihram, telapak tangan menghadap ke kiblat. Angkat tangan ketika akan rukuk, i'tidal dan berdiri dari tahiyat awal. Bersedekap, melihat ke tempat sujud, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, yang sejenak sebelum dan sesudah membaca Al-Fatihah, membaca amin setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat atau ayat setelah membaca Al-Fatihah, memperhatikan bacaan imam, mengeraskan bacaan pada 2 rakaat salat maghrib, isya dan subuh, dan lain-lainnya. Lanjut teman-teman, ini yang tadi ya, ini dia hal-hal yang disunahkan dalam sholat. Mengangkat tangan setinggi bahu, ya. Kemudian bersedekapnya seperti ini teman. Nah ini dia seperti ini teman-teman, ini bersedekap gambarnya. Yang ini teman-teman ya, ini tangan itu disunahkan dalam sholat. Gimana Ustadz kalau seandainya kita tidak seperti itu? Tidak apa-apa, itu kan sunnah saja ya, maka boleh lakukan seperti kebiasaan kita yang lainnya. Kemudian ini di riwayat Muslim ya, berkaitan dengan tentang sholat, baca doa iftitah boleh. Ada juga yang versi yang kedua ini teman-teman. Oke teman-teman ya, ini versi yang kedua boleh. Sunnah selanjutnya yaitu membaca ta'awudz sebelum membaca surah Fatihah. Ta'awudz itu bacanya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ta'awudz teman-teman ya, itu sunnah. Ini dia, syaitonirrajim min hamzi wa nafi wa nafsihi, boleh, itu sunnah. Kemudian teman-teman, diam sejenak sebelum dan membaca surah Al-Fatihah, sunnah juga. Membaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surat setelah membaca surah Al-Fatihah, memperhatikan bacaan imam, menjaharkan bacaan pada rakaat 1 sampai 2 pada sholat subuh, maghrib dan isya. Menjahar itu menjelaskan atau mengeraskan teman-teman ya. Ya, itu teman-teman ya.
Ini teman-teman, ini bacaannya tadi. Baca doa ketika ruku itu boleh. Selanjutnya ini boleh juga ya. Membaca doa ketika iktidal boleh, itu sunnah. Lanjut. Kemudian membaca doa ketika sujud boleh juga. Apa yang kita baca? Subuhun qudusun Rabbul malaikati warruh. Allah yang Maha Suci, para malaikat dan roh. Boleh, itu sunnah. Lanjut. Membaca doa ketika duduk antara sujud, bacaannya ini Allahumma firli warhamni wajburni warhamni warzuqni, boleh. Ini sunnah. Lanjut, duduk iftirashi tasyahud awal. Ini dia. Nah, kalau lakukan tasyahud dengan posisi duduk, yaitu duduk iftirashi. Duduk iftirasinya seperti ini. Ini boleh atau sunnah. Selanjutnya ada juga lalu membaca tasyahud awal nih. Sunnah juga membaca doa tasyahud awal ya. Sunnah juga. Banyak sunnah dalam sholat ya teman-teman. Kita lakukan mendapat pahala, kita tidak lakukan tidak apa-apa. Kemudian membaca doa sebelum salam, ini doanya. Oke. Boleh juga. Silakan di skin atau di skip boleh teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Waktu-waktu sholat fardu, nah, ini dia. Ini waktu-waktunya teman-teman. Sholat subuh 2 rakaat ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Apalagi kita sudah kelas 7 atau sudah balik. Ini dia semuanya. Nah, ini dia waktu-waktu sholat fardu kita. Lanjut. Ya baik, itulah teman-teman semuanya materi kita tentang sholat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini diberkahi oleh Allah. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semuanya, bukan saja untuk teman-teman yang ada di seluruh dunia atau seluruh Indonesia ini, tapi juga termasuk di saya sendiri. Mudah-mudahan berkah ya atas yang kita pelajari hari ini. Ya mungkin itu saja. Untuk besoknya kita akan lanjutkan kepada materi baru teman-teman ya, yaitu tentang sujud sahwi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.